Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta orientasi PPPK pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Darmayanti Sarjana Komputer, NIP 19790903 2024 21 2003, jabatan Ahli Pertama Guru TIK, Unit Kerja SMP Negeri 1 Tengah Tani. Perkenankan saya untuk mempresentasikan rencana aksi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK Kabupaten Cirebon. Pendahuluan latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. Undang-undang ini membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian, baik untuk pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu suatu kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Cirebon sebagai tindak lanjut dari pembinaan ASN PPPK diharapkan dapat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang unggul dan berakhlak. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon melaksanakan pelatihan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara mandiri berbasis e-learning atau blending ilmu, e-learning manajemen MU, dan Google Meet. Maksud dan tujuan pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengetahuan terkait visi dan misi, peluang dan kebijakan, capaian pembangunan, nilai dan etika pada instansi pemerintah serta kelembagaan Kabupaten Cirebon. 2. Diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan tugas di unit kerjanya. 3. Meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem komputer pada pelajaran informatika. Waktu dan tempat. Tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025 dilakukan pembelajaran daring secara sinkronus di Meet dan asinkronus LMS Ilmu di instansi masing-masing. Pelaksanaan menjadi beberapa angkatan dari angkatan 1 sampai dengan 13 yang dilakukan secara bersama-sama. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visi Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon bersih mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya, serta Kabupaten Cirebon aman menciptakan lingkungan yang asli, aman, dan nyaman. Susunan organisasi tata kerja Kabupaten Cirebon, bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika SMP Negeri 1 Tengah Tani. Visi SMP 1 Negeri Tengah Tani, terwujudnya sekolah berwawasan religius, program sekolah yang berpihak kepada peserta didik, unggul dalam prestasi, dan bersumber pada kearifan lokal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misi SMP 1 Tengah Tani. 1. Menciptakan lingkungan sekolah bernuansa religius. 2. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. 3. Meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan. 4. Menumbuhkan kembangkan jiwa kepemimpinan pada seluruh stakeholder sekolah. 5. Meningkatkan kreativitas sesuai bakat dan minat peserta didik. 6. Menjadikan kearifan lokal sebagai suatu sumber belajar di sekolah.
7. Mewujudkan sekolah ramah anak. 8. Mewujudkan sekolah ramah lingkungan. 9. Mengembangkan wawasan teknologi berbasis mata pelajaran. Susunan organisasi tata kerja SMP Negeri 1 Tengah Tani. Kepala Sekolah Bapak Nurja SPD, dibantu oleh para Wakasek. Yang pertama, Wakasek Kurikulum Bapak Waluya SPD, Wakasek Kesiswaan Ibu Haja Tati Suryanti SSI, Wakasek Sarpras Bapak Dr. Andes Dispandi, dan Wakasek Humas Bapak Haru Kuntoro SPD, serta dibantu oleh para dewan guru dan staf tata usaha dan komite sekolah Bapak Ardi Rosidin SSOS. Tupoksi PPPK. Tugas pokok guru: membuat dan menyusun program pembelajaran, menyusun perangkat pembelajaran, menyusun administrasi guru, melaksanakan dan mengevaluasi analisis hasil belajar. Fungsi guru: fungsi instruksional pengajar, membuat perangkat terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Fungsi edukasi: mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Fungsi manajerial: rencana hasil kerja SMP Negeri 1 Tengah Tani. Nomor 1. Kegiatan pembelajaran dasar-dasar sistem komputer. Tujuan kinerja: meningkatkan efisiensi, efektivitas pembelajaran dan inovasi pembelajaran dengan tujuan mengenal dasar-dasar sistem komputer, fungsi dan cara kerja komputer. 2. Menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi, mengolah, dan menjelaskan tentang sistem komputer berupa aplikasi Microsoft Office secara spesifikasi. Indikator pencapaian: pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan komponen komputer, fungsi dan cara kerja komputer. 2. Peserta didik dapat mengenal dan mengoperasikan aplikasi Microsoft Office perkantoran di antara Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft Office PowerPoint. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Februari 2029. Kedua, kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan kinerja untuk mendukung visi misi sekolah, yaitu kearifan lokal sebagai salah satu sumber belajar dengan tujuan: pertama, mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, peserta didik mampu dalam menjelaskan fungsi manajemen file dan folder, pengelolaan file, dan pengelolaan folder. Indikator pencapaian: pertama, peserta didik mampu membuat dan mengolah folder dan file dengan terstruktur sehingga memudahkan akses dan efisiensi. Kedua, peserta didik dapat menyampaikan hasil pengamatan dan penelusuran tentang pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi melalui YouTube serta mengakses web browser yaitu Chrome, Mozilla, Microsoft Edge. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Februari 2029. Kegiatan pembelajaran analisis data, mengakses, mengolah, dan menganalisis data secara efisiensi, terstruktur, dan sistematis. Tujuan kinerja: meningkatkan pembelajaran dalam menganalisis data dengan tujuan: pertama, peserta didik mampu menggunakan aplikasi Microsoft Office dalam menganalisis data dan mengelola data berupa angka pada aplikasi Microsoft Excel. Kedua, mampu menganalisis dan menyajikan data sederhana dalam bentuk tabel menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Indikator pencapaian: guru mampu mengarahkan peserta didik untuk menemukan aplikasi Microsoft Office serta mampu menyiapkan media pembelajaran berupa laptop atau komputer. Kedua, peserta didik mampu mengolah data angka sederhana dalam bentuk tabel menggunakan aplikasi pengolahan angka Microsoft Excel. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Februari 2029. 4. Kegiatan pembelajaran berpikir komputasional, memecahkan masalah dalam bidang numerasi dan kehidupan sehari-hari menggunakan pilar-pilar. Tujuan kinerja: menjelaskan struktur data. Pertama, struktur data stak. Kedua, struktur data query. 3. Struktur data
grade. Indikator pencapaian, guru mengarahkan peserta didik untuk mencari informasi tentang tipe-tipe data dan membimbing selama dalam proses pencarian informasi. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan struktur data, stak, wiwi, dan grade. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Februari 2029.